Kita berada di hall di saat ini udah mau dimulai, berarti waktunya kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Tentu saja. Nongol di kolom komen juga ikut bertepuk tangan seperti kami ya. Di bawah sini Ayo. semua teman-teman semua langsung kasih emot apa Pak Pulung? Tepuk tangan. Emot tepuk tangannya. Dan juga kita mau dengar bagaimana suara dari Araki Kingdom ataupun pendukung dari Araki dan juga pendukung dari Geek Farm ID. Kalian mau titip-titip salam, kalian mau pesan apapun, boleh langsung DM aja di @giojoshua23, Pak Pulung ataupun Om Wawa, ataupun langsung banjirin aja kolom komen kita. Gas sekarang. Popolen Kupa udah di-ban beserta dengan Popheus. Right, sudah ada Popheus dan juga Popol Kupa yang udah nggak boleh muncul di Land of Dawn, dan masih banyak hero-hero yang lain keterbuka. Ada Expor, Kaja, Saber, Harley, bahkan masih ada seorang Johead juga ya Om Wawa. Betul, masih ada Johead yang sekiranya bisa di ban juga oleh Geek Fam, tapi Xbox jadi pilihan mereka, jadi cukup banyak yang lepas sekarang, dan gue suka banget fleksibel bagi masing-masing tim ini untuk memilih kira-kira bakal ke arah mana nantinya. Draftingan mereka akan ke bawah juga, dan ini dia untuk dua pemain yang kita lihat kali ini. Clay di tim barunya, Aruki Hoshi, ada Freeze juga masih untuk season ke-8 bermain bagi Geek Fam. 69% kill participation berbanding dengan 67,5%. Jadi kedua mid laner ini adalah dua mid laner yang suka untuk melakukan roaming, bahkan untuk membantu jungler mereka agar bisa mendapatkan space untuk farming lebih cepat lagi dari lawannya, dan bahkan dari KDA kalian bisa lihat di sana itu sama persis dari KDA yang 4,3. Jadi sama-sama pemain yang cukup muda satu, yang kedua juga sama-sama agresif nantinya. Dan kita kalau dulu aku bicara soal Clay, di sini dia adalah tipikal mid laner yang memang benar bisa dapetin kill point yang banyak, tapi death-nya juga banyak. Nah, sekarang dengan berpindahnya Clay ke tim yang baru, Aruki Hoshi, apakah di sini coveran dari Finn nanti akan bisa meminimalkan efek death dari seorang Clay? Dan Pakito tidak akan dipakai ternyata oleh Geek Fam dan dibuang begitu saja. Dan last ban untuk Aruki Hoshi, kalau kita lihat di sini Harley masih terbuka. Dan dengan di ban-nya Hayabusa, apakah Harley? Matilda, oke. Oh ya. Ada Matilda, hero yang cukup merepotkan juga tentunya di Land of Dawn. Dengan second eagle-nya, guiding wind, soul bloom-nya, ini hero yang menurut aku memang selalu wajib untuk di-ban, even itu di ranked ataupun di turnamen-turnamen besar sih Om Wawa dan juga Pak Pulung. Ini Johead lagi. Benedetta bakal diambil nggak ya untuk Geek Farm ID? Kenapa? Karena Renpi sebagai roamer juga, dengan begitu banyaknya perubahan posisi yang dia dapatkan dari dulu, dia adalah salah satu pengguna Benedetta yang sangat baik loh. Oke, tapi kalau dia ngambil Benedetta, Johead, Harley ada di Aruki Hoshi. Johead, Harley lepas juga, itu dia. Begitu banyaknya pilihan untuk di awal-awal kayak gini juga bikin puyeng gitu loh. Yoi, karena banyak banget pilihan di meta sekarang ya Om Wawa. Iya, jadi saking luasnya ya, kita masih nggak tahu mereka bakal main apa. Dan Johead ternyata. Alright, satu Johead, Benedetta ada, Harley masih ada. Siapa lagi yang bisa di-pick sama dia? Kaja? Banyak banget sih. Tamus? Kaja, Saber, ya kan? Tamus, betul. Saber Ruby juga masih bisa. Betul, masih ada Ruby. Lunox kalau mau. Iya. Mau secure yang mana sekarang untuk Aruki Hoshi? 1 tukar 2. Wah, langsung ambil hero-nya Albert. Wow. Langsung link dengan Chow, karena kemarin dia pilih di season yang ke-7, link Albert itu kalau nggak salah 100% win rate Om ya. Bener nggak sih? Atau pernah pecah? Pernah pecah apa masih 100% sih kemarin? Yang dia pilih pernah deh kayaknya, lupa saya. Pernah pecah kayaknya. Jadi buat teman-teman semua yang masih ingat juga boleh langsung nulis kolom komen juga untuk mengingatkan kita ya. Benar-benar, apalagi kalau nggak salah bertahan sampai beberapa minggu linknya Albert dengan win rate 100%. Jadi masih yang kita ingat adalah hal positifnya, 100% win rate yang cukup lama dipegang sama Albert, dan itu wise choice banget langsung mengamankan hero-nya Albert. Dan ada Ruby menjadi pilihan dari teman-teman Geek Fam ID Om Wawa. Yes, satunya Ruby, satunya masih misteri juga. Apakah mid laner yang akan diamankan Geek Fam? Harley kali ini. Yang tetap saja Harley bisa dimainkan sebagai mid laner ataupun sebagai jungler. Yap. Kalau aku suka dia jadi. Oke. Ada Harley, saling ada berbalas Triple aja. Iya loh. Ini saling counter aja ya. Ellie sudah dibuang, siapa lagi akan dihilangkan?
Tapi menarik Wah. ya kembali kita menunggu band yang dilakukan oleh GFM ID. Melihat ada Baby dan juga Albert, ini akan dibahas oleh Om Wawa nih head to headnya. Yes, kalau dari perbandingan kedua player ini udah terlihat dengan sangat jelas sekali sih, kayak GPM dari Bebiu yang cukup rendah ya. Meskipun KP-nya memang besar, tapi dengan GPM seperti itu jadi agak tersendat untuk melakukan farmingan. Sedangkan lihat dari Albertnya, space yang dia miliki tuh sangat luas sekali gitu loh untuk bisa mendapatkan gold juga sampai terbang di average-nya 753. Jadi mungkin yang perlu diwaspadai dari GigFam, bagaimana cara agar Albert gak terlalu dapetin space agar bisa terlalu cepat jadinya juga untuk item-itemnya dia. Dan Barats untuk band terakhir bagi RRQ Hoshi. Wow, ada Lunox juga yang udah di-bam oleh GigFam ID. Mereka nggak mau ada yang memberikan burst damage ke area belakangnya. Dan ini cukup wise choice juga dari GigFam ID. Tanpa ada Lunox, mereka juga dari RRQ Hoshi masih belum ada hero dari seorang Clay. Apakah akan ke arah seorang Kagura yang akan di-bam? Parsha juga masih ada. Cuman agak serem ya kalau pakai Parsha, ada Harley, ada Ruby. Bisa dilompatin langsung. Jadi last band untuk GigFam sendiri tadi sudah mengarah ke Lunox. Orang satu lagi pastinya sekarang jungler yang sudah terlihat. Sideline kah yang akan di-secure gold lane-nya? Karena terlalu banyak dan ya burst damage, lapu-lapu. Oke, lapu-lapu milik R7. Skylar. Milik Skylar harus di-ban, dan kali ini waktunya RRQ Hoshi untuk mencari satu hero. Mungkin Kagura yang begitu lepas. Oh, Kaja ternyata. Wow, Coba Om, ada berapa counter sekarang untuk Harley? Gak bisa nih Harley sih. kalau jadi jungler utama, Harley-nya puyeng sih ini Om. Serius. Iya langsung Mungkin langsung ada hilang sih. Jadi mungkin ada pilihan, iya. Waduh. betul, Harley taruh mid laner, god lane. Mid lane, god lane, Atau- cari satu jungle yang sustain juga. Karena itu sekali tarik loh, jadi mereka bisa ganti-gantian kan, triple sweep. Cooldown, ada defense judgment, demikian juga sebaliknya. Iya. Nanti. Belum lagi masih ada Chow, di sana ada Way of the Dragon. Jadi 3 single target lock yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Jadi kalau ada inisiasi yang coba untuk dibuka GigFam, mereka akan langsung di reinisiasi juga. Dan ada cukup banyak hero-hero inisiasi milik GigFam. Ada Johet, ada juga Harley. Jadi ada ada Carmilla yang sudah terlihat dipegang oleh Adam dan Kagura terakhir bagi Freeze sebagai first damage. Oke. Dan Ini ternyata sebenarnya- masih dengan ini loh Om. Baby dengan Harley-nya yang akan menjadi jungler utama, Angela Link, combo Angela. klasik ataupun old school yang akan digunakan kembali. Enak nih kalau linknya udah mulai terdesak ataupun ingin menginisiasi, langsung pang-tipung hard guard-nya masuk ke dalam tubuh link. Ini bakal bahaya banget sih Papulu dan juga Om Wawa. Oke, dari hero yang udah diamankan oleh masing-masing tim, Om Wawa lebih suka ngelihat draft dari tim mana? Saya suka lihat RRQ Hoshi karena burst banget semuanya. Kaja, Saber, Link, Chow. Oke, Kaja, Saberling, Gio dari dua Sama. tim ini. RRQ Hoshi. juga. Yap. Oke, baiklah kalau begitu berarti untuk kali ini Pulung tak kenapa suka ngelihat draft dari GigFam ID, sangat-sangat menentang maut sekali draftnya ya. Pulung suka sebuah tantangan, Pulung suka sebuah challenge, sebuah tantangan yang emang dikejar ataupun dihadapin oleh GigFam ID. Tapi ini dia match kedua kita, game yang pertama RRQ Hoshi versus GigFam ID. Nongol di kolom komen kalian dengan dukungan-dukungan yang sangat-sangat positif, ataupun kalau ingin pesan-pesan ataupun ingin titip pesan bisa langsung menuju ke Papulung, Gio ataupun Om Wawa, sekalian aja di follow juga gas sekarang. Betul. Gas sekarang, begitu juga dengan Finn langsung ngegas ke belakang dengan flickernya karena dia sadar posisinya tidak baik karena ada Renvi dari depan, tapi Freeze kali ini sendirian dia. Udah mulai ada Finn dan juga Clay Albert yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan purple buff dimiliki, mencoba untuk mengambil ke arah Little Wanderer. Ada flame shot, tidak bisa dicuri begitu saja. Yap, benar sekali. Freeze di bagian tengah masih menghadapi dua orang sekaligus. Clay dengan sabernya siap nanti kalau sudah level 4 untuk mengunci pergerakan satu pemain dari tim GigFam ID dengan triple swap yang dia miliki. Shuriken-nya terus diberikan agar memberikan jarak. Freeze tidak bisa mendekat ataupun maju ke bagian depan. Tentunya kalau kita lihat sekarang permainan dari RRQ Hoshi udah mulai cukup agresif, dimana ada R7 juga ya kali ini cuma untuk merangsak masuk, mungkin untuk mengangkat minion atau bahkan memberikan informasi di mana ada Bebiu berada yang sudah menyelesaikan purple buff-nya dan tanpa ada gangguan sedikit pun dari RRQ Hoshi kali ini Pak Pulu.
Ya benar sekali. Sementara itu di bagian belakang kita lihat aja ada Daily Magic dan Poker Trick juga dikeluarkan. Menghilang sudah Angelanya, berhasil langsung didapatkan. Tapi di tengah Tempest of Blade dari Albert berhasil untuk mendapatkan juga satu player yang dimiliki oleh Giga Mighty. Freeze harus menghilang dan jatuh ke tangan dari Albert. 1-2 Om Wawa. Yes, dan memang meskipun ya ada Carmilla yang dipegang oleh Adam, tapi kita harus bisa melihat juga bahwa dari mid lane dan juga di bottom lane-nya di sini siapakah yang akan lebih jauh terpressure lagi. Kaja ketika 1v1 berhadapan dengan Ruby juga dia masih punya efek dari pasifnya yang bisa mengurangi secara signifikan jumlah HP milik Ruby. Jadi mid lane-nya di sini akan sangat berperan penting. Link tadi kita lihat untuk Albert yang sudah mendapatkan 1 point kill. Itu adalah modal awal yang sangat bagus sekali, apalagi purple buff-nya kali ini tidak bisa diganggu oleh GigFam. Yes, dan turtle-nya sudah mulai ada, tapi ada ejector kan kalau soal Saber nggak bakal bisa kemana-mana. Bahkan udah ada jadi over to the way of Dragon ke arah seorang Kagura, nggak akan mungkin bisa menyelamatkan dirinya dari sebuah ke pick off. Tapi Adam dan juga Revi tanpa soft blade ke seorang Adam nggak bakal juga selamat. Bahkan Carmilla-nya udah dapat sebuah deadly magic ke arah seorang Chow, tapi double kill. What a play dari seorang Albert kali ini, membuka space, membuka jarak, menambah gold, dan tambah lagi dengan adanya turtle yang terbuka lebar. Tentunya ini akan menjadi keuntungan besar bagi RRQ Hoshi. Yap, ini dia sebuah fight yang sangat-sangat baik tadi dipertontonkan juga oleh Arkeosi. Lagi dan lagi 3-1 menghilangkan begitu banyaknya player yang dimiliki oleh Kikpam ID. Di bagian tengah juga tadi udah ada wave yang langsung dihilangkan. Turtle-nya kali ini udah langsung terbuka. Carmilla di bagian atas mulai mendekat masuk. Siapakah yang akan langsung dibagi untuk damage-nya? Tapi mendadak Turtle-nya langsung diamankan oleh Bebu. Sedikit lagi HP tersisa. Bebu pun langsung ditabrakkan oleh Albert dengan adanya Link dan juga Angela di dalam tubuhnya. 2 orang sekaligus berhasil diamankan. Albertnya masih ingin lebih. Ada Way of Dragon. Jauh headnya berhasil melemparkan satu orang, yaitu Albert masuk ke dalam inner turret yang dimiliki. Terdengar ada sebuah pergerakan tadi yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Ruby. I'm offended, namun belum ada yang rubuh lagi di tubuh RRQ. Gila, ini Turtle dibalas dengan beberapa poin kill yang diamankan oleh RRQ Hoshi. Bermain sangat baik dan rapi. Kedisiplinan mereka benar-benar bisa dibilang sangat on point. Tapi kita lihat ejector kali ini ke seorang Albert, tapi nggak ada backup damage yang dilakukan oleh GigFam. Bahkan flicker yang dikeluarkan oleh Renvi kali ini hanya untuk kabur dari sergapan yang dilakukan oleh teman-teman RRQ Hoshi. Bahkan notifikasi yang kita lihat, seorang Ruby Dylan mendapatkan 1 orang Skylar di area bawah. Yes. Karena adanya double team juga yang terjadi di bottom lane-nya. Cuman kalau kita lihat memang dari segi mid lane-nya ya, di sini memang Link-nya yang cukup mengerikan karena Albert di bawah menit kelima loh. 5 kill sudah disematkan oleh dia, yang berarti memang dia selalu masuk dengan sangat-sangat presisi banget ya. Gak jadi poin assist tapi langsung jadi poin kill juga. Jadi tinggal sabar-sabaran apakah Renvi di sini bisa memberikan eject ke arah Albert. Tapi sayang sekali ejector yang masuk. Aduh, dulu Albertnya Tempest of Blade langsung dikeluarkan. Sedikit lagi HP tersisa, tapi killing spree yang berhasil dia dapatkan pun udah menambahkan lagi darahnya, Gio. Yap, bahkan di area bawah kali ini Dylan menggunakan spacing baik, mendapatkan 1 outer turret di area bawah dan 1 point kill tadi diamankan Albert di bawah menit kelima. Bahkan di menit kelima ini udah dapat 6 Way of Dragon ke area atas oleh seorang Adam kali ini, dengan udah dimasukin Angela juga. Sementara ada Clay, triple swipe-nya belum mau dikeluarin karena tanpa dengan adanya triple swipe sudah cukup menumbangkan seorang Adam di area atas. Yap, 1-1 itu adalah hasil yang didapatkan oleh Baby. Sekarang 2 orang sekarang dari Gigpam ID nggak bisa mengikuti jalan pertandingan karena udah langsung dilumpuhkan. Triple swipe-nya tadi langsung mendapatkan aja ke arah jauh head-nya. Jauh head-nya langsung hilang dengan sangat cepat. Kehilangan 1 player lagi di mana mereka ngelock langsung, walaupun itu adalah sebuah tank, tapi nggak apa-apa karena mereka bisa menginvasi dan juga mendorong mundur Gigpam ID. Tempest of Blade karena seorang Dylan di area milik teman-teman GigFam. Bahkan sekarang tuh mau dimiliki oleh seorang Albert, masih bisa mendapatkan point kill karena teman-teman dari RRQ Hoshi langsung menjemput dengan sangat baik. Tapi Clay harus mengorbankan nyawanya di tangan seorang Freeze. Dan mau tidak mau Albert harus mundur lagi ke belakang, harus melakukan setup lagi, mencoba ambil objektif yang dia miliki. Yap, gitu dia Om Wawa. Pertarungan yang terus-terusan terjadi loh. Yes, kayak kita melihat begitu banyak fight yang dilakukan juga, yang dimana untuk
ketika ada King Hoshi mereka lagi bergerak, mereka punya skill dari Saber, dari triple sweep dari Sabernya. Clay di sini satu kali angkatan saja bisa hilang semuanya. Demon Hunter Sword dan juga War Axe untuk Link. Kita bisa melihat sendiri item damage yang dibuild oleh 4 hero milik King Hoshi. Ada Calamity, ada 2 buah Blade of Heptasis yang dibuild juga oleh Chow bersama dengan Saber. Sedangkan dari sisi yang berbeda dari Geek Fam juga baru 1 hero yang punya item damage, dan itu juga lebih ke arah support damage, yaitu Harley dengan Genius One dia. Yoi, di bagian tengah udah ada sebuah aksi yang langsung dikeluarkan Wave Dragon, dia berhasil langsung connect ke arah Jauhead. Bahkan di bagian tengah ada triple sweep-nya, menangkap langsung ke arah Harley, di mana Harley langsung menghilangkan sangat cepat. Tapi apa mainnya di bagian tengah, Don't Run Wolf King berhasil menarik Kaja. Cuman Kaja masih bisa selamat, serangan terus terjadi, wipe out kill ini menjadi milik dari Hierarchy Hoshi. Everybody's dead untuk teman-teman GFM ID. Hampir saja dari Clay-nya mendapatkan bahkan Maniac ataupun Savage, tapi ternyata masih bisa dibagi poin killnya oleh teman-teman Hierarchy Hoshi, dan ini membuat space atau ruang yang sangat terbuka lebar untuk mereka mendapatkan objektif, apalagi Turtle yang berikutnya sudah mulai muncul tengah-tengah Land of Down. Waduh, Om Wawa udah terlihat nih bagaimana efek pick off yang akan dilakukan oleh pemain dari Hierarchy Hoshi loh, Om Wawa. Yes, kelihatan satu aja bisa langsung diangkat dengan triple sweep-nya. Jadi harus berhati-hati banget pemain Big Fam. Kali ini harus ter-shutdown dari seorang Saber ya. Kelihatan Tempest of Blade karena seorang Adam masih bisa naik ke atas dinding, tapi Deadly Magic-nya masuk. What a play dari sang kapten Hierarchy Hoshi dengan hard guard-nya menyelamatkan Albert dari ter-pick off-nya dia. Bahkan ini adalah momentum yang baik untuk GFM ID. Mereka langsung mencoba ngambil ke area mid, dan ini Hierarchy Hoshi terkena counter attack yang sangat berat, Pak Pulung dan juga Om Wawa. Waduh, ini gokil sih permainan, bagaimana komunikasi juga di antara kedua player ini. Di bawah ataupun di atas udah ada Carmilla-nya yang mulai diganggu oleh Albert. Albert udah level 12 berbanding dengan level 9. Hanya melihat dari dalam inner turret-nya dan Albert pun pergi lagi. Yoi, the players gold by living by mandiri. Silahkan Om Wawa. Iya, kalau kita lihat memang Albert sini. Ini mancing banget buat Randy yang out of position tiba-tiba. Ini udah langsung menghilang dengan sangat cepat, tapi Kajanya juga harus menghilang karena tadi dibalaskan dengan ada poker tidak juga dari Magic. Angela udah masuk ke dalam tubuh dari Link. Dylan mundur ke bagian belakang, naik lagi ke atas. Divine Sword-nya langsung nusuk aja ke arah Kagura. Ruby-nya down, Kaguranya down. Namun untuk kali ini Saber-nya pun harus meregang nyawa. Dibalaskan langsung, Harley-nya juga tidak kuat lagi. Menyisakan Adam seorang diri. 2 kali wipe out dari 5 menit waktu yang sudah berjalan. Kalau kita hitung 5 menit barusan. Yoi, belum sampai malah 5 menit wipe out, udah terwipe out lagi untuk GFM ID. What a play banget, mereka diganggu gugat, bahkan dipres habis-habisan oleh Hierarchy Hoshi. Dan ini membuat mereka akan di atas angin. Kalau kita lihat juga dari goldnya berbeda sampai 5.000, ini udah nggak baik banget di menit 10 menuju menit 10. Dan ini dia damage deal-nya Albert. Benar-benar dimanja oleh teman-teman Hierarchy Hoshi. Ketika dia mencoba masuk, dia mendapatkan point kill, dia mendapatkan damage yang besar, dan Lord yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah Land of Down. Good morning Sunshine. Yes. Ini good morning Sunshine Lord-nya nih. Iya, silakan Om. Damage dari Albert yang terlalu besar sekarang. Dia bisa kemana-mana sudah, dan bahkan dia sangat-sangat berani ya untuk jalan sendirian karena dia sadar banget ada Angela di sana. Dari segi draft yang kayak Pulung bilang tadi, ini adalah combo klasik banget. Link bisa nge-split kemana-mana, bisa split push, bisa langsung ada di Lord juga. Dan lu bisa lihat di bawah sana R7 dengan sangat-sangat sabar sekali. Dia diem dari tadi di dalam bush, di dalam semak-semak, cuma nungguin kalau ada yang lewat, satu Way of a Dragon hilang, let's go. Sambil menunggu juga ini ya, instruksi dari Finn, mungkin melihat ada teman-teman dari GFM sudah ada siapa aja, tapi ada flicker kali ini. Tambah dengan konsil yang dikeluarkan oleh Renvi, membuat teman-teman dari Hierarchy Hoshi mengurungkan niatnya mendapatkan Lord yang pertama. Santai lagi, Albert udah siap nih hargatnya. Nggak ternyata ya, mundur lagi semuanya. Udah santai dulu permainan, pasif dulu untuk beberapa saat. 9-22 dari point kill yang udah berjalan. Cuman dari sisi objektifnya, mereka masih bisa dibilang kayak cukup berimbang loh. 3 berbanding 4 turret loh. Tapi ada fun fact nih Pak Pulung dan juga Om Wawa. Apa tuh? Hierarchy Hoshi
belum pernah ke reveal, belum pernah ketahuan permainan seperti apa. Karena mungkin kemarin-kemarin ada NMA, tim-tim MPL Ya. ikut, tapi cuma ada RRQ Hoshi yang belum ketahuan. Dan ini kita melihat beginilah permainan dari RRQ Hoshi. Galak banget loh permainan mereka, ternyata cepat juga untuk ace-nya. Mereka pintar juga memainkan tempo banget. Tuh sekarang mereka coba lihat berkumpul di mana itu pemain dari RRQ Hoshi ada di atas semuanya kecuali Chow yang ada di bagian bawah sendirian. Iya, dan dari apa namanya ya? Dari playstyle mereka ya, mereka membiarkan banget 4-1 stretch-nya untuk RRQ Hoshi sekarang. Mereka memberikan R7 di bagian bawah sana untuk melakukan satu buah pick off terlebih dahulu, dan kalau sampai nggak dapetin, mereka cuman bakal ganggu-ganggu dikit di arah dari Lordnya agar pemain-pemain Geek Fam juga fokus mereka terpecah. Mereka nggak mengumpulkan XP Gold-nya, tapi lebih ke arah menunggu untuk Lordnya di pop dari RRQ Hoshi. Dan kalau di start mungkin ya Geek Fam mereka bisa memenangkan fight tersebut kalau mereka lebih siap. Cuman yang sekarang RRQ Hoshi, permainan mereka ini sabar banget, dan di bottom lane-nya sudah diisi oleh Chow bersama dengan Ling. Ini bahaya. Tuh panahnya Angela di mana? Tuh lihat tuh panahnya Angela tuh udah siap tuh. Udah di Albert tuh Udah dilihat-lihat ya hardguard-nya. Udah siap, udah Tapi ready ya. Asli. Tapi kalau aku perhatiin emang dari pemain-pemain RRQ Hoshi, terutama dari R7 di daerah bawah, selalu mengganggu, mencoba untuk membuyarkan konsentrasi dari Geek Fam. Mungkin udah bersiap banget kalau mau kontes di area Lord. Tapi udah menit ke-12, 43 detik, Lordnya juga udah enhance. Ini udah benar-benar menjadi objektif pilihan antara kedua tim, Wawa dan juga Papulung. Yap. Yes, Itu dan dia itemnya Lingnya. Wawa. Betul, udah hampir selesai untuk item yang terakhir. Ada Windtalker, Endless War Axe, Demon, Hunter Sword. Belum lagi Sabernya udah punya Melvic Roll bersama dengan War Axe. Jadi sementara untuk sisi dari Geek Fam balik lagi, mereka masih melakukan build up ke arah defense rata-rata ya. Untuk Kagura mungkin baru selesai Lightning Truncheon-nya, terus juga untuk Harley sendiri ada Holy Crystal dengan Calamity. Cuman apakah di sini sudah cukup gitu lah? Apalagi Ruby hanya kan War Axe dan juga Husklo memang benar bisa ngehold, tapi berapa lama? Iya, itu dia ada konslet yang udah digunakan. Mereka berempat tadi menghilang tapi nggak ada target loh Om. Lagi dan lagi inisiatif yang mereka lakukan masih belum membuahkan hasil. Cuman Lordnya udah mulai dicolek ini. Lord menit ke-13 ada pergerakan dari Lingnya juga di bagian belakang mengantarkan wave minion terlebih dahulu, tapi Lordnya tanpa ada kontes. Wow, Tempest of Blade kali ini menghilang sudah untuk PPU-nya. Tidak kuat lagi. Udah bawa pendant. Sementara itu pertarungan kembali pecah. Ini menjadi inisiatif yang sangat-sangat mematikan dilakukan oleh RRQ Hoshi. Mendadak pemain dari Geek Fam ID 3 kali wipe out kali ini. Tanpa adanya Lord nggak masalah, mereka membalas dengan semua member Geek Fam ID dirontokkan satu persatu, dan ini adalah momentum untuk mereka mendapatkan inhibitor turret di area mid, dan Lordnya udah berjalan. Tapi kita lihat tanpa ada gangguan, tanpa ada hambatan, RRQ Hoshi mengamankan game yang Langsung aja sesaat lagi nih, langsung GH dari RRQ Hoshi dan mereka mengamankan first pick-nya. Yes, mereka tetap ya dengan Povius yang diban oleh RRQ Hoshi, dan kali ini ada Pakito datang dari Geek Fam sendiri, jadi masih cukup sama untuk first and ban-nya. Hayabusa juga kali ini udah dieliminasi. Oh balik ya, RRQ mereka nggak mau ngelawan Povius, mereka nggak mau ngelawan Hayabusa, jadi ada kecenderungan juga akan menggunakan Ling, karena Ling di sini ketika berjumpa dengan ya Povius, lu tahu sendiri dia bisa langsung lompat dengan skillnya dia dengan Demonic Force-nya ke arah sebelah Ling, ataupun dengan Hayabusa adanya Shadow Kill yang bisa ngikut ke arah Ling meskipun dia lagi parkour di bagian dindingnya, dan Ling langsung direspek. Saya suka keputusan dari Geek Fam sekarang, daripada ngeselin mending kita nggak usah mikir panjang, kita ban aja. Dan itu dia, sudah tanpa Ling kali ini masih ada Lancelot nih. Menarik kalau si Albert mau pakai Lancelot. Oh, tuh Kalau lihat yang ada berdua tuh. Ih, baik banget tuh Aduh. Albert sama Clay. Ini mereka Albert sama Clay ini berdua ini namanya combo alay Om. Albert Clay tuh alay jadinya. Bener juga sih, gak salah sih. Iya. nggak salah Combo sih. alay, combo Alvin alay. tuh Albert sama Vin. Alay, Albert sama Clay. Siapa lagi tuh? Alpen, ada- Albert sama R7 gitu kan. Combo ada Alis. Combo Bos. Alis. Ya, Oh, Albert Alis. Skyler. Iya, Ali. Orang tua. Wis tuwir to Wawa. Susah.
Tapi ada Jauhead dari RRQ Hoshi yang di-ban, ada Matilda juga yang di-ban oleh GFM dan Popol and Kupa menjadi pilihan pertama perdana untuk RRQ Hoshi. Oke, ini pertanyaan buat Geek Fam sekarang. Kembali, apakah mereka mau bermain sebagai Harley atau mereka bisa ngambil Xborg sekarang? Xborg Harley Export. atau sesuatu dengan Chow. Harley? Oke, Chow dengan Benedetta ternyata main yang lain. Oke. Export masih terbuka lebar, Kaja juga mungkin masih bisa dipick lagi, atau juga Saber untuk Clay juga masih ada. Tapi kalau untuk dipick sekarang sepertinya masih cukup riskan. Adanya Chow, akan ada head to head situation yang tergantung siapa duluan yang akan mengeluarkan ultimate-nya kalau kayak gitu. Betul. Nah, Jadi, ini dia nih. iya. Agak-agak apa ya? Karena cowoknya udah di sisi dari Geek Fam sendiri dan mereka ngebuang link. Jadi sudah ada 2 hero yang nggak main di game sebelumnya. Jadi RRQ Hoshi gue rasa mereka akan keluar dengan strategi yang baru lagi sekarang, mengingat juga untuk first pick mereka adalah Popol Kupa. Dan untuk di 2 pick mereka sekarang, 1 Xbox, yang kedua Harlika, Rafael. Rafael. Wah, combo. Apakah ada healing Bruno yang dimiliki nantinya? Alvin. Wah, Apakah ada combo Bruno klasik nanti, Pak Om? Pulung. Combo klasik-klasik Bruno, ya, lagi nih, mainnya old school semua nih mainnya nih. Iya bener juga ya, daripada pusing buat mikirin yang baru, kenapa tidak memaksimalkan yang lama aja gitu ya gak lo? Iya, old school aja udah, kalau old schoolnya masih efektif ya gas gitu. Ya, Kalau apalagi misalnya sekarang di lagu, adanya favor Kalau juga di kan lagu buat Rafaela bisa nge-heal lebih banyak lagi nanti untuk teman-teman yang lain. Benar. betul. Untuk marksman kan Kalau juga di sekarang lagu- jauh lebih enak kan Om, bisa ke attack speed duluan kah, atau langsung mau kayak Berserker Betul, Fury betul. atau Endless Beta langsung juga udah bisa gitu loh setelah sepatu dibuat, gitu enak banget. Betul. Tapi ternyata Lunox yang dipick oleh Geek Fam, kalau aku lihat berarti adanya Lunox benar-benar nggak mau sampai exportnya bisa leluasa di area XP lane atau mungkin nanti di area jungle. Kita masih belum mengetahui apakah dia berada di 2 posisi yang mana. Tapi dengan adanya Lunox setidaknya membuat RRQ Hoshi mulai ketar-ketir. Wah, ada Lunox nih, bahaya nih untuk export gue nih. Bakal apa ya? Lunoxnya kira-kira bakal dilawan dengan siapa nanti untuk RRQ Hoshi. Tapi ya kita masuk dulu ke second ban phase kali ini Geek Fam. Setelah melakukan banning seperti itu, junglernya belum dibuang oleh Geek Fam juga. Dan kalau kita lihat memang perbandingan dari Adam dan R7, kill participation dipegang oleh Adam, sedangkan R7 tadi lebih ke arah dia bisa melakukan solo akan semuanya. Dia bisa solo dari farming, dia bisa solo dari mencari kill. Jadi ini adalah salah satu player yang sangat-sangat mandiri sekali ya kalau menurut gua sebagai XP laner. Gak ada Kaja juga, 3 hero. Game pertama gak main, sekarang gak ada Kaja. Tanpa ada Barat sekali ini. Tapi masih ada Saber. Masih ada Saber. Masih ada Saber. Masih ada Saber. Tapi sedikit. apakah terlalu tipis nanti? Terlalu tipis gak nih buat RRQ Hoshi kalau mereka mainin Saber? Karena mereka sudah punya Rafaela yang memang di sini Rafaela agak sedikit berbeda pastinya dengan Angela. Angela bisa di mana-mana tiba-tiba nge-backup dengan hard guard. Kalau Rafaela lebih ke arah dia agak nempel dengan siapapun yang ingin di cover oleh dia. Dan penempelan yang dilakukan Rafaela ini juga cukup menyebalkan juga. Dia punya Holy Healing, dia punya Holy Baptism juga yang memberikan efek stun juga. Dan ini nggak bisa sembarangan juga ketika Rafael dan nempel salah satu core dari RRQ Hoshi. Ifem juga yang tadi aku bilang nggak bisa sembarangan untuk masuk, daripada nanti kena stun atau mungkin tiba-tiba udah sekarat di heal sama Rafaela. Mereka harus memiliki kalkulasi yang sangat tinggi soal ini sih. Oke, dan satu band terakhir, Ruby kah mau di-ban oleh RRQ Hoshi? Bisa jadi, tapi Roger ternyata Om. Oke. Roger, baik. Siapakah yang akan menggunakan ataupun siapakah junglernya yang akan diambil oleh Geek Fam ID? Bisa jadi entah itu Benedetta juga pernah dipakai oleh Baby untuk menjadi junglernya. Ipin juga bisa menggunakan, ataupun Renvi yang bisa menggunakan ini gitu loh. Macam-macam yang bisa pakai ya, masih banyak Macam-macam, yang bisa pakai Benedetta. Tapi kalau aku lihat dari Geek Fam, mungkin dia bisa ngambil ke arah Granger, Lancelot yang masih open banget untuk Geek Fam. Karena dia berani untuk ban Roger dari RRQ Hoshi. Mungkin chance untuk jadi export jungler tuh terbuka lebar, Om Wawa dan juga Pak Pulung. Betul. Tapi kalau gue lihat kok agak piece fokus juga yang botak. Lebih bukan freeze doang, Bebiu Baby juga Om.
Renvi? Oh iya. Oh. Udah botak ya. Iya Itu juga. sampai Salman juga botak tuh di belakang tuh baru datang Iya, tadi. Salman juga botak, ada 4 berarti Mereka ya. kayaknya memang Trio botak-botak katok. klub mereka ya. Wah, Trio itu botak. bagus-bagus nih mereka. Trio kotak dong. Trio kotak katop. Katop, Botak. katop. Botak. Katop. Kan dibalik. Botak. Katop. Trio katop. Wah. Tinggal 3, 2, 1 doang lagi nih mereka nih. Cuman belum close the door aja nih mereka ya. Botak udah. Studinya di Geek Fair. Yap. Ini nih, jungler terakhir nih. Bruno gak? Bruno jadi sih gue yakin. juga. Bruno. Granger Granger. om, rupanya Maxman om ternyata. Oke, Granger. Oke, Geek Fam. Iya. Hero-nya Tipis lah, Baby. sama-sama marksman. Iya, sama-sama Maxman lah setidaknya ya. Tapi ya gitu Dimaafkan lah, kelihatan gitu. dimaafkan. Di saat ada Rafaela tuh kayak kelihatan gitu old school dari sebuah meta dengan healing kayak begitu loh. Diikutin kemana, sok tembakin terus gitu. Sementara itu untuk Geek Fam, siapakah satu hero terakhirnya? Mereka udah punya Lunox, Benedetta, Chow, dan juga Ruby. Apakah akan Mungkin kalau mengeluarkan Roger juga gak di-ban, gue pengen bilang Roger ya, karena kan Baby kan favoritnya dia Roger banget. Di-ban Ya. sama Arkeosis. Di-ban. Jadi siapa lagi yang bisa kayak Sun juga bahkan sudah di-ban sendiri oleh Geek Fam. Lancelot Jadi kah? Lance agak Bruno. sedikit dilema kalau mau Lancelot tapi Oh, partial. partial. Berarti Benedetta Benedetta sebagai kan, jungler. Untuk Yes. Baby. Dan kalau kita Sebentar. lihat dengan tapi dipakai sama Adam, apakah Ruby jungler? Atau Oke, mungkin jadi wah ini yang tadi nggak itu sempat dia. kelihatan sama Itu dia Mobile Legends sekarang main sangat fleksibel sekali. Lunox. Lunox jungler Om Nox Wawa. jungler. Sebentar Wah, nanti ini kita asik lihat yang nih, punya ini. retri siapa nih. Pokoknya kita lihat aja lah nih kalau begini ya, ini agak sedikit pusing nih kita. Ya udah kalau begitu ini dia game kedua kita teman-teman semua. Kita akan melihat bagaimana lagi aksi dari Arakiosi ataupun dari Geek Fam ID, siapa yang akan mendapatkan poin ataupun game yang akan kita selenggarakan sesaat lagi. Kalau sampai Arakiosi berarti 2-0 tanpa balas, tapi kalau sampai Geek Fam ID berarti hari ini ditutup dengan 3 ataupun best of 3 series semuanya. Land of Down ini waktunya kita bertemu. Oke, kita sudah bertemu juga dengan Araki Hoshi dan juga Geek Fam ID. Dimana kalau kita lihat Baby dengan Lunox junglernya, ini benar-benar unik banget. Karena cukup jarang melihat Lunox sebagai jungler. Dan di sisi lain udah Skylar berhadapan dengan Adam kali ini. Tapi Baby udah mulai diharas rame-rame. Tapi udah ada Renvi di arah depan. Mencoba untuk mengganggu seorang Vini yang udah sekali mau. Dan first blood kan didapatkan. Dan tentu saja first blood pertama untuk Geek Fam ID dari seorang Freeze. Yap, dan tapi- ternyata untuk junglernya itu Lunox loh Om. Betul, Lunox jungler ya. Makanya tadi aku bilang tapi kalau kita lihat dari Lunox jungler juga, ketika dia berusaha untuk ngambil purple buff-nya, lama banget loh. Lama banget tadi. Lama Om. Harus Serius, dibantu, lama, Bang. harus dibantu. Starlight Pulse terus-terusan dia tuh. Sampai habis mana kayak. Sementara Clay di bagian tengah kita lihat tadi mencoba untuk mengganggu dengan Popolen Kupa yang dia milikin. Kadavin juga udah mulai hadir. Breeze-nya maju ke bagian depan. Ada Adam juga yang mungkin masih berada di tempat yang berbeda dan sekarang udah mulai masuk ke bagian tengah. Santai dulu. Renvi dengan cowoknya harus pulang untuk kali ini. Yes, dan kita lihat juga Clay Karim dengan Popol dan Kupanya. Ini menarik banget ya, combo antara Popol Kupa dan juga Rafaela. Ini benar-benar mengganggu sebenar-benarnya di atas kertas. Tapi kita masih melihat di menit masuk kedua ini masih belum kelihatan pergerakan dari antara Vin dan juga Clay. Karena dari seorang Albert juga harus memiliki pundi-pundi gold yang cukup banyak nanti. Iya, gue suka respons dari Araki Hoshi sih. Ketika mereka melihat, oke, ada jungler Lunox, tahu respons mereka apa? Ada Parsha juga, Tough Boots, semuanya langsung beli Tough Boots, gak pakai lama. Semuanya. Kompak ya mereka Om ya. Kayak beli di Kompak toko yang aja. sama tuh semua itu kayak itu. Bang beli tahu sepatu ini bang 5. Tapi memang ada selain satu untuk Demon Shield. Baby ada Freeze juga. Tapi kita lihat juga Renvi kali ini garis depan. Masih ada flicker dari seorang Clay-nya masih bisa mundur. Ada Fire Missile dikeluarkan. Tapi hanya untuk mengusir dari teman-teman Geek Fam. Karena Turtle yang pertama sudah mulai hadir di tengah-tengah Land of Down.
Yoi, turtle-nya udah mulai hadir sekarang. Redfi yang mundur ke bagian belakang. Pedresek udah dikeluarkan juga. Lecto Final Blue kali ini pun langsung aja memotong jalannya. Sementara turtle kali ini berhasil diambil langsung oleh Lunok. Lunok sedikit lagi Epi tersisa, tapi Lunok yang berhasil langsung dibablas begitu aja. Double kill berhasil langsung diambil oleh Albert. Ia menggunakan Granger. Namun untuk kali ini udah ada lagi Purple Bang yang begitu terbuka lebar. Ada Dylan, satu lagi Emo Pendant yang berhasil langsung menarik tiga orang aja di bagian depan. Sedikit lagi Epi tersisa dari Dylan. Dylan mundur ke bagian belakang. Rupanya cuman untuk kali ini Renfi berhasil mendapatkan Albert, dan Albert pun harus menemukan dengan kematian yang dia dapatkan. Sementara Clay harus kabur, dibalaskan lagi oleh Kick Farm ID Gio. Gila, ini pertarungan yang benar-benar jual beli serangan. Mereka udah coba dapetin objektif milik seorang Bibito di area bawah. Kali ini Knife for a Nine-nya benar-benar on point ke arah seorang export milik teman-teman RRQ Hoshi R7. Harus menunggu sampai 5 detik kemudian, karena GigFam udah unggul dari segi aspek network, bahkan dari jumlah point killnya. Walaupun tadi sebenarnya di peperangan tadi Baby bagus banget ya, dia sempat mundur tapi walaupun harus terpikos. Sementara itu Clay kali ini nggak bakal bisa kemana-mana. Ada Feather Eye Strike-nya masih bisa menyelamatkan diri dari seorang Freeze Wings by Wings. Rhapsody yang benar-benar iramanya masuk ke dalam tubuh Renfi belum bisa membuat Renfi tersungkur, Pak Pulung. Iya, tadi itu sedikit bernafsu nggak sih Om untuk ngambil ke arah Purple Bang-nya Om? Seharusnya iya sih ya. Dan kita lihat dulu untuk item appreciation atau item in-game mereka sekarang ada 4 tough boots dan 1 buah demon shoes yang sudah diamankan oleh RRQ Hoshi. Dan kali ini juga apakah item defense yang pertama kali bakal di-build oleh teman-teman RRQ Hoshi, sedangkan GigFam tadi dengan jungler Lunox mereka di sini tetap dengan item build yang sama kalau kita lihat loh ya, Clock of Destiny ke Lightning Transcend nantinya. Yoi, itu dia item-item yang udah diambil. Tinggal bagaimana tadi RRQ juga mereka sudah punya momentumnya, mereka hanya tinggal mengatur bagaimana titik kesabarannya aja lagi. Di saat tadi mereka memaksakan maju ke arah Purple Buff yang dimiliki oleh GigFam, bukan main tadi Dylan-nya Emo Offended kena semua, satu area, satu kecamatan ditarik loh. Iya, itu pas banget sih, dan itulah kartu as dari Ruby juga bisa bermain sisi yang sangat-sangat luas sekali. Tapi apakah di sini dari RRQ mereka akan bisa mengamankan Lord-nya dan masih bisa di-secure ternyata loh. Iya, untuk turtle-nya berhasil langsung diambil. Weh, Renfi-nya hilang untuk kali ini, Gio. Ya, bahkan Albert tadi mendapatkan satu lagi point kill-nya. Dan ini mencoba mengejar ke arah seorang Benedetta-nya di area atas, atau mencoba untuk meng-clearing atau bahkan ganking. Karena 4 pemain dari RRQ Hoshi udah menutup gerbang jalan dari Adam. Udah ada Skylar di area belakang, bahkan sudah ada Finn dan juga Clay kali ini. Knife for a Nine yang dikeluarkan untuk seorang Adam aja. Tapi Adam masih bisa selamat ke area belakang karena mobilitas yang sangat tinggi dari Benedetta yang kita sudah tahu. Tapi ini juga kerugian besar di area bawah. Outer turret Philip RRQ Hoshi udah mulai digerontokkan, tapi Way of Dragon karena seorang Clay Feather Ice Strike juga menjadi combo yang sangat baik kali. Holy Baptisten memasuk kali ini karena seorang Skylar masih mundur lagi ke arah belakang. Finn jadi target berikutnya, tapi penyelamatan dilakukan. Kita lihat tadi Sinti jejar Jessica Iskandar ke seorang Dylan, belum bisa menemukan siapa-siapa di area mid. War yang cukup mengerikan, semua Sortis Ultimate sudah keluar, tapi tidak ada yang tumbang satupun. Iya loh, berapa source kill loh itu tadi keluar semuanya Om Awa, nggak ada yang tumbang loh. Betul, dan sayang sekali sebenarnya tadi Skylar dia kehabisan dari mana poolnya. Tadi kalau kita lihat Skylar sempat berada di samping dari Parsha, jadi dia udah side by side-nya, cuman memang lagi dalam kondisi nggak prima banget untuk mana poolnya, jadi harus di hold, harus nahan dikit dan di flick ke bagian belakang dulu. Dan ya ini dia kembali lagi kalau kita lihat memang dari Gignya agak sedikit diganggu terus-terusan ya untuk farming jungle-nya, karena memang cukup makan waktu gitu loh untuk Lunox kalau dia mau melakukan solo ke arah dari jungle minion. Yoi, Renfi-nya ke gap di bagian tengah, Rhapsody-nya mulai digigitin, itu dia punggungnya udah mulai dicakar-cakar, tapi mendadak untuk kali maju lagi ke bagian depan. Emang Pendant-nya berhasil untuk mendapatkan Popelen Pupa, nggak ada pola damage, mundur lagi semuanya, malah ditembakin Ruby-nya, Sakratul Maut, hanya sisa 1 bar HP yang dia miliki loh. Apalagi turtle yang kedua sudah mulai hadir lagi di tengah-tengah lane of down. Pastinya ini teman-teman RRQ Hoshi ini juga GigFam ID bakal segera meluncur masuk ke arah turtle. Lihat, sudah ada Finn dan juga Renfi di area rawa-rawa. Bahkan Albert sudah melakukan poke-nya ke arah sebuah turtle di sana. Udah tinggal sedikit lagi SP dari turtle yang tanpa ada gangguan dari GigFam ID.
Langsung di-push lagi, mendapatkan tekanan lagi, santai lagi di bagian atas. Udah ada satu belian order, cuman backupan udah mulai muncul. Sementara itu, Aimo Pender tadi berhasil menarikan langsung ke arah Elis dimasukin dalam media target. Sementara di bagian belakang ada backupan. Pender Ice Strike gagal untuk memberikan sebuah tembakan ataupun tetesan ke arah pemain RRQ karena Elisnya masih bisa pergi dari area tersebut. Kyo dan juga mau. Oh, tapi adalah Insanity yang masuk ke area turret milik teman-teman Gfam, bahkan merupakan satu orang dari Albert yang mendapatkan 1 poin kill. Kali ini Dylan harus dalam masalah. Adam kali ini masih mencoba untuk mundur. Udah ada Rhapsody yang belum terkoneksi siapa-siapa, tapi Skylar datang sangat tepat waktu walaupun dia harus dilumbangkan oleh seorang baby, tapi belum ada Wave Dragon kali ini yang benar-benar terkonek. Dibiarkan begitu saja Albertnya. Bahkan baby kali ini harus bersusah payah, bahkan ada Feather Eye Strike yang di pop up weeks by weeks ya nggak bisa menyelamatkan dirinya dari kematian. Bahkan Albert dapatkan satu lagi baby-nya. Ini benar-benar nggak bakal bisa gerak dari Gfam ID. Yap, itu dia Om Wawa. Waduh. Iya, kita bisa melihat bagaimana setup yang dilakukan oleh Arki Hoshi yang sangat-sangat rapi sekali tadi ya. Mereka nggak cuman menyerang dari sisi depan, tapi mereka masuk juga melewati bagian sisi kanan, yaitu melewati arah dari purple buff-nya. Dan untuk itemnya sendiri ada War Axe dan juga Endless Battle yang bisa jadi sebentar lagi kita akan melihat Blade of Despair yang diamankan oleh Albert. Dan tahan dulu sebentar karena di bottom lane-nya ini loh. Apa yang terjadi sekarang? Sedikit lagi loh, masih bisa kabur loh itu cowoknya. Coba aja tadi dia mau mengeluarkan juga Last Insanity-nya, kayaknya bakal kelar tuh ya. Cuma kayaknya masih ditahan aja karena itu hanyalah seorang Renvi gitu kan Om. Masih banyak lagi target-target mereka. Mungkin mereka akan mengambil dulu ke arah core-nya daripada tank dari tim Gfam ID. Bahkan kalau kita lihat Lordnya sudah muncul tengah-tengah lane of down. Good morning Sunshine. Dan juga RRQ Hoshi sebelum mengarahkan diri ke Lord, mereka udah mendapatkan inner turret di area bawah. Ini benar-benar objektif play yang dilakukan oleh RRQ Hoshi sangat baik. Tapi kita lihat R7 berada di garis depan. Renvi-nya masih mencoba untuk memberikan vision juga, masih memberikan badannya untuk dipukul-pukulin karena dia tahu dia ini sebagai tank harus mencoba untuk mengambil inisiasi, apalagi Lordnya udah mulai dipoke oleh RRQ Hoshi. Sedangkan di area atas Gfam ID Adam mencoba untuk mendapatkan satu objektif yang lain. Benar-benar. Yap, dan juga dari RRQ mereka nggak bakal ngebiarin objektifnya itu bisa dengan mudah didapetin sama Adam karena ada pertukaran yang dilakukan oleh Skylar juga yang berada di top lane. Jadi jual beli untuk sementara waktu. Ini adalah buying time dari Gfam agar mereka bisa menstabilkan diri untuk bisa fight ahead lagi dengan RRQ Hoshi. Oke, Lordnya sekarang nggak ada kontes nih harusnya dia, cuman Chow kayaknya udah set up posisi dari belakang tuh. Gua pantengin dulu, nyolek Lord, gua sikat dari belakang. Lunox-nya udah sampai ke tahap mana tadi itemization yang dia berikan ataupun yang udah berhasil dia kumpulkan. Purple buff masih dia miliki. R7 melihat dari dalam rumputan langsung disikat aja di Darknik yang dia milikin. Popolen Kupa udah mulai hadir juga, 3 orang terlihat dari arah Yoshi. Ada 4 orang sekarang. Albert pun mulai mengambil posisinya, belum mencolek ke arah Lord Kyo. Ya masih coba sabar dulu karena kalau misalnya terlalu gegabah ini nggak baik banget, apalagi Renvi yang memimpin dan juga seorang Clay yang akan mencoba memberikan penetrasi ke arah Yoshi ataupun juga dari Gfam. Tapi Lordnya udah mulai di pop up, udah Feather Eye Strike tadi dari seorang Parsianya, coba untuk memukul mundur teman-teman dari Yoshi dan tanpa ada gangguan dan setup yang baik kali ini teman-teman Yoshi mencoba masuk Last Insanity-nya dikeluarkan. Freeze udah gak bakal bisa kemana-mana. Adam kali ini ke final blow mencoba untuk mengusir mundur pemain-pemain dari Yoshi, tapi Adam masih bisa mundur dengan Fahrenheit, tapi ada Clay yang menjemput. Sementara itu Dylan nggak bisa lagi bertahan lebih lama karena ada Skylar di depan sana juga dengan sebuah Trencheon menyelamatkan dirinya dengan freestyle dulu bos. Berhasil loh tadi mereka memberikan tekanan lagi. Lordnya juga masih jalan santai, masih ditunggu juga oleh pemain RRQ, di mana mereka sekarang udah masuk ataupun tepat berada di depan inhibitor turret yang dimiliki oleh pemain Gfam. Ini menit ke-11, belum begitu lama permainan. Kalau ini pun bisa dibantai mereka untuk bisa langsung dimenangkan, dikonvert menjadi poin kedua untuk RRQ Hoshi. Berarti game kedua itu akan selesai untuk kali ini. Ada perpindahan posisi lagi dari Skylar, langsung aja melemparkan flying block ke atas, tapi belum ada
teleportasi yang dia lakukan, dilemparin masuk ke dalam area pertahanan. Inbet turretnya masih aman, Lordnya udah mulai hadir di bagian bawah, tapi mereka berkumpul di bagian tengah dan juga di bagian atas. Sekarang udah mulai lagi bergerak maju ataupun naik. Sementara itu di bagian bawah ada Popoleng Kupa dan juga Lord yang udah berhasil untuk mendapatkan satu inbet turret. Mundur lagi ke bagian belakang, Spider Ice Track langsung dikeluarkan, tapi nggak ada orang yang berada di dalam lingkaran dari Spider Ice Track tersebut, Kyo. Yes, Lordnya udah masih melenggang-lenggong masuk ke area base, tapi bisa diamankan begitu saja oleh Geek Fam ID. Mereka harus berjuang sangat ekstra. Mereka punya freeze tentunya dengan Feather Ice Rack yang bisa memukul mundur teman-teman RRQ OC, tapi final blow kali ini untuk clearing minion dari seorang Adam. Last Insanity-nya hampir saja menumbangkan freeze, tapi ada sebuah I'm Offended dari Dylan membuat R7 nggak punya lagi immortal, tapi dia punya sebuah berkah armor. Dan kita lihat R7 dijemput dengan sangat baiknya. Sementara itu Skylar seperti masih mau mencoba untuk memajukan cita-cita minion di area bawahnya dan juga di area mid. Berkumpul semua pemain-pemain dari Big Fab. Tapi lihat sebuah bloodshot yang masuk mendapatkan satu poin ke arah Baby. Masih ada flicker juga. Freeze! Gak mungkin bisa selamat. Double kill kali ini diamankan oleh seorang Skylar. Offended juga. Final bow juga dikeluarkan. Sebuah way of dragon ke arah Albert gak bisa dipungkiri. Ini benar-benar kemenangan yang di depan mata untuk RRQ OC. Sedangkan Adam kali ini head to head dengan R7. Ternyata Clean menjemput dengan sangat baiknya Papulung. Wow, terlalu bernafsu tadi kayaknya ya satu pemain dari Geek Fam ID. Sementara itu di bagian tengah kita lihat Dylan ya dengan Emma Fender yang dimiliki berhasil untuk menarik langsung masuk Ranger ke dalam dari Inbet turret. Walaupun yang di tengah masih bisa mereka pertahankan, nggak begitu banyak darah yang dimiliki oleh masing-masing player dari Geek Fam ID. Bagusnya mereka masih bisa menahan pergerakan dari RRQ Hoshi loh, Mawah. Yes, tapi seberapa lama mereka bisa bertahan itu adalah pertanyaan kita sekarang loh, karena mereka dibombardir terus-terusan dari RRQ Hoshi yang bahkan langsung leading goldnya sampai dengan 11.000 dan dari item buildnya juga di sini. RRQ Hoshi mereka ngelit dengan sangat jauh sekali. Lihat item dari Albert saja, item terakhirnya bisa jadi adalah Immortality untuk menjaga diri, untuk berjaga-jaga saja. Dan R7 dengan Xborg dia ini luar biasa, bahkan membuka space yang sangat banyak sekali buat teman-teman yang lain yang berada di bagian belakang untuk memberikan follow up damage. Last Insanity aja udah kasih damage yang lumayan, apalagi di follow up dikombokan dengan teman-teman yang lain. Skylar tadi yang sangat pas banget dengan flowing back-nya langsung nempel di bagian belakang atau backliner milik pemain Geek Fam. Sedangkan dari Geek Fam mereka yang sangat mengandalkan Lunox sekarang. Coba kita cek dari item dari Lunox sendiri, Clock of Destiny, Lightning dan juga ada Genius One di sana. Masih kurang begitu banyak. Satu, damage-nya bisa jadi yes besar, tapi burst damage-nya apakah bisa nembusin defense dari RRQ Hoshi yang memang di cover banyak orang. Karena kita tahu Lunox sebagai jungler memang sakit, tapi HP pool-nya ini dia masalah dari health pool sendiri dari si Lunox. Apa yang bisa dilakukan oleh dia? Yap. Itu di bawah juga coba lihat Om. Benedetta-nya udah ngambil posisi tuh. Tapi di tengah ada Way of Dragon yang dikeluarkan, namun dibalaskan juga dengan satu Last Insanity. Sedikit lagi darah tersisa dari Renvi-nya. Renvi langsung mundur. Ada Purple Buff yang udah akan langsung diamankan juga oleh pemain dari RRQ Hoshi. Finn di bawah. Jempol-jempolnya udah langsung nongol di bagian atas kepalanya. Ada Clay di dalam rumputan, langsung digigit aja. Adam yang kau mau pergi kemana, karena sekarang masuk ke dalam tengah-tengah dari pemain RRQ Hoshi. Hilang sudah. Hilang. Gila, 1 lawan 5. Berat banget untuk mencoba bertahan seorang Adam. Bahkan sebenarnya tadi jempol itu mungkin mengisyaratkan bahwa bagus lu coba nge-push ke area bawah. Bagus lu ngerepotin gua lu ya. Gua bantai lu sekarang. Tapi sementara itu di area atas, Lord yang sudah enhance sudah masuk melan, tapi pasti udah ada R7 tentunya membuka jalan bagi Lordnya. Di sisi lain sudah Way of Dragon karena seorang Albert. Ini sebuah offside yang dilakukan oleh Albert kali ini. Tapi sementara itu dibalas dengan adanya Baby yang harus tumbang di tangan seorang R7. Dengan manisnya ada Fire Missile-nya. Coba untuk memukul mundur, tapi Renvi udah gak punya Way of Dragon lagi. Lordnya udah mulai masuk, tapi lihat Skylar membuat freeze, gak bakal bisa bertahan lebih lama kalau dia gak pulang. Sementara itu Last Insanity sampai dengan flickernya membuat seorang parsialnya harus tumbang. Dan base terakhir, base yang menentukan RR